Di balik karir yang tampak cemerlang ini, Suster Clara mulai terjebak dalam gaya hidup glamor, suka berpesta dan minum alkohol. Tahun 2000 menjadi titik balik hidupnya. Halo, sahabat-sahabat Katolik terkini. Kali ini, kami akan membagikan kisah hidup seorang biarawati yang kisah hidupnya begitu menyentuh hati dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Biarawati itu adalah Suster Clara Crocket. Siapakah Suster Clara Crocket? Bagaimana ia, yang awalnya seorang gadis muda penuh bakat di dunia hiburan, bertransformasi menjadi seorang biarawati yang begitu berdedikasi, memberikan dirinya secara penuh untuk melayani Tuhan? Mari kita telusuri perjalanan hidupnya. Suster Clara Crocket lahir pada 14 November 1982 di Derry, Irlandia Utara. Sejak remaja, ia dikenal sebagai gadis yang ceria dan penuh talenta. Suster Clara sangat berbakat dalam bidang seni peran, bahkan ia sempat bekerja di televisi. Suara khasnya menjadi pengisi karakter Lucy dalam acara anak-anak, Hai Lucy, di saluran EWTN. Dan pada usia 15 tahun ia bergabung dengan Channel 4 di Inggris. Bahkan, jaringan Nickelodeon pernah meliriknya saat ia baru berusia 17 tahun. Namun, di balik karir yang tampak cemerlang ini, Suster Clara mulai terjebak dalam gaya hidup glamor, suka berpesta dan minum alkohol. Tahun 2000 menjadi titik balik hidupnya. Suster Clara mengikuti sebuah retret di Spanyol bersama komunitas suster pelayan rumah ibu. Awalnya, ia mengira perjalanan ini hanya akan menjadi kesempatan untuk liburan dan bersenang-senang. Namun ternyata, yang menantinya adalah pengalaman yang benar-benar mengubah hidupnya. Pada perayaan Jumat Agung, Suster Clara menyaksikan umat Katolik mencium kaki Yesus di kayu salib sebagai bentuk penyerahan diri. Tanpa disangka, ia merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Saat itu ia merasakan getaran dalam hatinya yang sulit dijelaskan. Momen sederhana mencium salib berdampak sangat kuat bagi saya, ditulisnya dalam sebuah kesaksian. Di titik itulah, Suster Clara merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan mulai mengerti bahwa panggilan hidupnya adalah untuk memberikan diri sepenuhnya bagi Kristus, yaitu menjadi seorang suster. Setahun setelah retret tersebut, Suster Clara membuat keputusan besar. Ia meninggalkan dunia hiburan dan memilih untuk menjalani hidup dalam panggilan Tuhan. Ia bergabung dengan komunitas suster pelayan rumah ibu sebagai calon suster, menyerahkan hidupnya dalam kaul pertama pada 18 Februari 2006. Ia kemudian mengucapkan kaul kekalnya pada 8 September 2010, menandakan tekad Suster Clara untuk memberikan seluruh hidupnya untuk melayani. Selama di Spanyol, Suster Clara ditempatkan di komunitas Belmonte, Cuenca, di mana ia membantu mengelola rumah bagi anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan penuh cinta dan semangat, ia membantu anak-anak ini dengan pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan bahkan mengajarkan nilai-nilai iman. Tahun 2012, Suster Clara menerima penugasan baru di Ekuador. Di sana, ia bekerja di daerah-daerah miskin dan terus membantu anak-anak dan kaum muda yang membutuhkan bimbingan. Melalui kegiatan pendidikan, retret, dan camp musim panas, Suster Clara memperlihatkan kasih Tuhan kepada anak-anak yang kerap kali hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Suster Clara dikenal karena semangatnya yang selalu positif dan antusiasme yang tidak pernah surut. Ia selalu membawa gitarnya kemanapun ia pergi dan dengan semangat bernyanyi untuk anak-anak, meski seringkali ia kelelahan. Suster Clara hidup untuk orang-orang yang ia layani, dan setiap hari ia mengorbankan dirinya demi anak-anak yang ia cintai. Namun, kisah Clara di dunia berakhir dengan tragedi. Pada 16 April 2016, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Provinsi Manabí di Ekuador. Lebih dari 600 orang kehilangan nyawa mereka, termasuk Suster Clara Crocket. Kepergiannya menjadi pukulan berat bagi orang-orang yang mengenalnya, baik di Ekuador, Spanyol, maupun Irlandia Utara. Namun, seperti banyak orang yang telah mengenalnya dan mengikuti jejak hidupnya, Suster Clara tetap dikenang sebagai sosok penuh cinta dan pengorbanan yang memberikan dampak luar biasa bagi mereka yang hidup di sekitarnya. Kisah hidup Suster Clara yang inspiratif tersebar ke seluruh dunia, menjadi sumber motivasi bagi banyak orang. 7 tahun setelah kepergiannya, kisah inspiratif Suster Clara mendapatkan pengakuan dari Gereja Katolik. Pada 4 November 2023, komunitas suster pelayan rumah ibu secara resmi mengumumkan bahwa proses beatifikasi Suster Clara Crocket telah dimulai. Ini adalah proses penting dalam tradisi Gereja Katolik yang bisa membawa Suster Clara menuju gelar Orang Kudus. Upacara pembukaan beatifikasi ini akan diselenggarakan pada 12 Januari 2025 di Katedral Alcalá de Henares, Spanyol, dan Suster Kristen Garner akan bertugas sebagai postulator dalam proses ini. Beatifikasi ini bukan sekadar sebuah gelar. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap hidup Suster Clara yang penuh kasih dan pengorbanan. Momen ini menjadi simbol bagi banyak orang, khususnya kaum muda, bahwa hidup dengan iman dan dedikasi adalah hal yang sangat berharga. Kisah Suster Clara Crocket menyentuh banyak hati. Suster Clara adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa bertransformasi dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, bahkan dari awal yang tak terduga.
Banyak orang mengenangnya sebagai pribadi yang penuh kasih, humoris, dan selalu membawa kebahagiaan dimanapun ia berada. Semoga kisah Suster Clara Crockett bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Dalam hidup yang penuh tantangan ini, kita belajar dari Suster Clara bahwa pengorbanan demi kebaikan, kasih kepada sesama, dan kepercayaan kepada Tuhan adalah nilai-nilai yang sejati, yang membuat kita akan selalu hidup di hati banyak orang dan membawa kita pada kebahagiaan di surga. Terima kasih telah menyimak kisah hidup Suster Clara Crockett di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.